Jarak yang ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1.500 kilometer. Apabila ditempuh dengan menggunakan unta atau kuda, memerlukan waktu sekitar 40 hari. Dabah akan menandai manusia, membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak. Makhluk ini adalah salah satu dari tanda besar kiamat. Selamat datang di konten yang selalu Anda tunggu, yang akan mengulas fakta-fakta di dunia yang fana ini. Ya, selamat datang di Konfirmasi. Di setiap peradaban, ada makhluk-makhluk legendaris yang hidup dalam kisah atau suatu kepercayaan. Bagaimana dengan di Islam? Apakah ada hewan mitologi dalam ajaran Islam? Hari ini kita akan membahas 5 hewan luar biasa dalam Islam yang tentunya bukan dongeng, yang telah terkonfirmasi adanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di setiap peradaban dan kepercayaan biasanya ada kisah makhluk mitologi di dalamnya, seperti naga dari Cina, Phoenix dari Yunani, dan ada juga yang dari Jepang seperti Kyuubi, Gyuki, dan lain sebagainya, yang mengadaptasi beberapa serial anime di Jepang. Ternyata dalam ajaran Islam, ada juga makhluk-makhluk yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi bagian dari sejarah umat Islam. Dari seekor hewan bersayap yang membawa Nabi ke langit sampai binatang akhir zaman yang akan muncul menjelang kiamat. Inilah 5 makhluk mitologi dalam Islam. Ketika di suatu malam di bulan Rajab di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW terbangun dan menjumpai malaikat Jibril di sisinya. Dan dari balik cahaya muncul makhluk yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Namanya burok. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, burok adalah hewan putih, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagal. Dia melangkah sejauh mata memandang. Tak hanya itu, ia juga bersayap, cepat, mungkin sangat cepat. Menurut para ahli, jarak yang ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1.500 km. Apabila ditempuh dengan menggunakan unta atau kuda, memerlukan waktu sekitar 40 hari. Namun, karena perjalanan tersebut menggunakan kecepatan cahaya, maka memerlukan waktu sekitar 0,005 detik. Sebab buruk sebagai tunggangannya Nabi Muhammad SAW, kecepatannya sekitar 300.000 km per detik. Hal ini merupakan perjalanan paling dahsyat dan di luar jangkauan nalar manusia. Dan malam itu, ia menjadi tunggangan Rasulullah SAW dalam perjalanan luar biasa Isra dan Miraj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik menembus 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama, Nabi bertemu Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi Yahya dan Isa, langit demi langit. Hingga bertemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Dan pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat, sebuah ibadah yang menjadi hadiah terbesar dari perjalanan langit ini. Dan buruk menjadi bagian penting dari kisah itu. Makhluk mitologi? Mungkin, tapi dalam Islam, ia adalah bukti bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di akhir zaman, bumi akan mengeluarkan satu makhluk. Ia bukan manusia, bukan pula dari golongan jin, tapi seekor binatang yang bisa bicara. Namanya Dabbah. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 82, Allah berfirman, kami akan mengeluarkan binatang dari bumi yang berkata kepada mereka, bahwa manusia dahulu tidak yakin pada ayat-ayat kami. Dabbah akan menandai manusia, membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak. Makhluk ini adalah salah satu dari tanda besar kiamat, seperti disebut dalam hadis-hadis sahih. Apa bentuknya? Tidak ada dalil yang pasti, tapi para ulama sepakat, kemunculannya nyata dan tugasnya jelas. Dia kecil, dia bersayap, dan terlihat seperti burung biasa saja.
Tapi jangan salah, dia adalah hudhud, burung yang menjadi utusan khusus Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam Quran Surat An-Naml, ayat 22-28, disebutkan bagaimana hudhud membawa kabar tentang negeri Saba, tentang seorang ratu yang menyembah matahari. Hudhud bukan sekedar burung, dia berbicara, bernalar, bahkan ikut menyampaikan dakwah. Untuk mengenali burung hudhud, ini sangatlah mudah karena ciri fisik dari burung ini adalah pada paruh dan jambulnya yang panjang. Dari kepala, leher, dada, serta punggungnya yang berwarna coklat dengan ujung jambul yang berwarna hitam. Adapun ukuran tubuh dari burung ini sekitar 30 cm. Ukuran ini lebih besar dari burung merpati. Sebuah pelajaran besar bahwa siapapun, manusia, hewan, bahkan burung, bisa menjadi bagian dari jalan kebenaran. Unta ini bukan unta biasa, ia adalah mukjizat. Ketika kaum Samud menantang Nabi Saleh alaihissalam, dan mereka berkata, kalau kamu benar-benar Nabi, keluarkan seekor unta dari batu itu. Dan Allah mengabulkannya. Unta betina itu muncul dari batu besar, megah, mulia, dan menjadi ujian bagi kaum tersebut. Namun, mereka membunuh unta tersebut. Dan Allah pun menurunkan azab yang menghancurkan kaum Samud. Kisah ini disebut dalam banyak ayat Al-Quran, seperti dalam surah Asy-Syu'ara dan Hud. Pelajaran utamanya jelas. Jangan pernah meremehkan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Az-Zahrawan. Bukan nama hewan, tapi dua cahaya dari langit, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa kedua surat ini akan datang pada hari kiamat dalam bentuk awan, atau dua kelompok burung, dan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Mereka hidup, mereka membela, dan mereka adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Buraq, Dabah, Hudhud, unta Nabi Soleh, dan Az-Zahrawan, 5 makhluk, 5 kisah, 1 pesan besar. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam Islam, keajaiban bukan hanya mitos. Ia adalah bagian dari iman. Semoga kita bukan hanya mengagumi kisah-kisah ini, tapi juga mengambil pelajaran dan memperkuat keyakinan. Kalau saya suka kisah Buraq, karena menurut saya Buraq adalah makhluk yang sangat cepat, bisa terbang. Mungkin kalau digambarkan atau dijadikan film akan sangat keren tentunya. Kalau kalian, mana kisah yang paling menarik menurut kamu? Tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa!